Ya, betul. Merancang modul ajar itu kan bagaimana kita menyusun tahap-tahapan materi yang akan dilaksanakan, metodenya, bahkan sampai ke latihannya, penilaiannya gitu ya. Tiap kondisi kemampuan anak di satu sekolah dengan sekolah lain pun berbeda-beda. Kita metodenya tidak bisa disamakan antara, maaf kalau di Bekasi tuh kayak mungkin di daerah pinggiran laut gitu ya, dengan di perkotaan. Nah, itu tidak bisa sama, dan dengan adanya kebebasan guru menyusun modul ajar justru lebih enak karena disesuaikan dengan karakteristik siswa, kondisi di sekolah tersebut seperti itu. Jadi kalau menurut saya eh, itu hal yang apa ya, lebih tercapai nantinya tujuan yang ingin yang dirancang oleh si guru itu, daripada sudah ditentukan standar-standarnya apa tetapi akhirnya menjadi ketinggian misalnya untuk di beberapa daerah, karena tidak semua daerah ini kan kayak seperti daerah Jakarta atau penyangga daerah Jakarta ya, seperti itu. Ya, karena memang kadang kita mengajar itu kan tidak hanya kita sendiri ya, ada satu rumpun dalam MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran di tiap sekolah ya kan ada. Kita diskusi dulu dengan teman, proyeknya seperti apa, terus kemudian karakteristik yang apa ATP, CP, ATP-nya yang mau dicapai apa. Nah ini kita harus menyesuaikan dengan kondisi anak, terus kemudian juga sekarang ada yang asesmen juga kan, diagnosis dan sebagainya juga kita harus menjadi pertimbangan seperti itu gitu. Yang jelas kita coba susun dengan literasi studi kasus atau materi-materi yang terkait ya. Kemudian ada juga soal-soal juga, jangan lupa soal-soal yang mengandung HOTS atau literasinya juga harus ada, penilaian yang sederhana. Jadi kalau menurut saya penilaian itu dibuat harusnya sesimpel mungkin, sesuai. Kadang kita berat dengan adanya banyak kolom, malah jadi guru fokus ke pengisian kolom. Jadi ya apa ya, yang penting itu indikasinya dibuat sederhana seperti itu. Penilaian dan bisa dengan refleksi juga kan terlihat anak itu memahami nggak materi tersebut dan mereka berasa bermanfaat gak dengan materi itu. Jadi kalau saya lebih kepada pelaksanaan ya. Kalau perancangan kan kita buat sederhana mungkin, tapi yang penting di pelaksanaan juga tercapai tujuan pembelajaran itu seperti itu. Ya, dalam kurikulum Merdeka ini memang kita benar-benar harus apa ya, mengetahui karakteristik anak-anak sekarang. Karena mungkin gini, contoh dari segi bahasa, anak-anak sekarang tuh cara berbicara, cara menyampaikan pendapat itu mungkin tidak bahasa yang kaku ya, dan kita harus menyadari bahwa memang terjadi perubahan bahasa seperti itu. Jadi kalaupun kita mau menyusun, kita harus fleksibel dalam pelaksanaannya. Secara administrasi kita menyusun, tetapi pada pelaksanaannya kita harus memaklumi bahwa memang anak-anak sekarang ini lebih kreatif, tetapi dari segi mungkin kesopanan berbicara atau apa mungkin tidak bahasa ilmiahnya nggak seperti anak zaman dulu gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik ya sesuai, dan butuh skill yang nggak bisa satu orang. Jadi memang lewat beberapa teman atau MGMP itulah yang kita harus ngebahas bareng supaya ada modul yang memang dirasakan pas gitu ya. Terus dan itu membutuhkan waktu yang harus dibahas di luar jam mengajar. Jadi misalnya gitu ya, ada waktu khusus workshop atau sebelum kita mengajar, sebelum tahun ajaran baru itu memang kita ada latihan untuk menyusun itu, terus kemudian di-review atau presentasi ulang kepada teman-teman yang lain gitu, seperti itu. Jadi supaya kita melihat ada masukan-masukan lain dari mapel lain juga